Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, senang sekali ya malam ini kita sharing IG Live lagi bareng siapa coba? Pasti udah pada nungguin ya. Spesial banget malam ini kita sharing IG Live sama owner warung Stick and Shake. Wah, ini sahabat aku Mas Jody dan Mbak Anik. Pasangan yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi, dan aku banyak banget belajar dari beliau. Ya, sebentar ya kita undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Mbak. Allah. Apa Iya, kabar Mbak. Mbak Ya, Anik? ketemu. Iya, Masya Alhamdulillah. Allah. Udah lama banget loh Mbak. Kapan ya terakhir? Apa nih, Mbak? 2 tahun kali ya? Waduh, Aku ke berapa Cirebon. purnama itu? Kemarin saya Iya mesti bener-bener. pengen mampir Cirebon, cuman nggak jadi. Bukannya Kemarin di Mbak Anik Jakarta. sempet ke Keranjang nggak sih Mbak? Apa Mas Jody ya? Oh iya, iya, iya. Dulu waktu Iya. di Bali kapan itu? Lihat Mbak Seli, Mm-mm. cuman mau negor lagi ngobrol. Pas saya Masya belanja habis belanja, Allah. Mbak Selinya udah nggak ada. Ya udah pulang. Oh, sedih. Ya ampun. Jadi ya Allah, Alhamdulillah. Mbak Anik, aku mau ngucapin makasih banget Mbak Anik udah mau meluangkan waktunya untuk sharing bareng kita. Masya Allah. Padahal Mbak Anik nih sibuk banget loh. Mbak Anik nih Enggak, sekarang sekarang nganggur di rumah. sekarang kan udah ada cucu Mbak Anik. Ih, Masya Allah, seneng banget sih. main sama cucu. Oh, ya Allah. Mbak Anik, sekarang Ya, kegiatannya apa aja Mbak? Boleh nggak aku tahu kegiatan Mbak Anik apa aja nih sekarang? kalau saya ya bantuin Mas Jody ngurus-ngurus warung. Terus Masya sama ya Allah. pesantren ya sekarang. Sekarang kan Mm-mm. alhamdulillah udah jadi pesantren. Jadi ya sekarang ngurus-ngurus pesantren, bantu-bantu aja Masya ngelola. Allah. Yang Seneng banget sih jalan-jalan sih Mbak. Seneng ya banget. alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, jadi jujur nih aku waktu awal pertama kali kenal sama Mbak Anik dan Mas Jody tuh sangat terinspirasi. Yang pertama memang keluarga aku suka banget sama sticknya WS gitu ya. Mbak Anik tahu sendiri tuh. Aku sering banget kirimin laporan, Mbak Anik, aku nih sama keluarga lagi makan di WS. Memang pecinta stick banget gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ya, dari situ jadi berawal dari keluarga kami tuh pecinta WS, akhirnya kepo kan mau tahu siapa sih ownernya gitu, kok bisa sticknya seenak ini gitu kan. Terus cabangnya waktu itu ada berapa Mbak Anik ya, 70 cabang ya Mbak Anik ya? Sekarang Iya berapa? tahun berapa ya Mbak? Lupa ya. Iya bener, Udah lama udah ya. lama banget. Udah lama banget. Udah. Iya ya Iya. mungkin sekitar segitu. Iya, terus aku penasaran, alhamdulillahnya aku dikasih kesempatan sama Allah, jadi lihat seminarnya Mas Jody dan Mbak Anik sama Ustadz Yusuf Mansur, itu lihat Hmm. sharingnya, terus akhirnya Masya Allah hati ini udah Allah yang gerakin ya, tergugah gitu, dengar cerita dari awal yang tentang rumah tafid itu loh Mbak. Oh iya. Iya, ya Udah Allah, pernah baca jadi bukunya juga kan? iyalah, sama Mbak Anik tuh dari awal banget belajar tentang rumah tafid dari Mbak Anik, dikasih bukunya juga. Pertama kali banget baru tahu, maksudnya oh rumah tafid tuh seperti itu ya dari Mbak Anik gitu kan. Jadi Alhamdulillah. aku nih bisanya terinspirasi karena ngeliat perjalanan warung stick itu memang sangat ini ya, spiritual company banget gitu loh. Jadi aku tuh pengen banget gitu dapat istilahnya kayak berkah dari usahanya aku gitu kan, sama kayak warung stick sampai sekarang ada pesantren. Masya Allah Mbak, jangan bosen, ajarin aku juga, pengen buat pesantren. Ini Mbak Seli ikutan terus katanya. Buat rumah tafid mau ikutan, mau Mbak buat Sali pesantren sekarang mau udah lebih ikutan. hebat banget.
Udah Oh, Masya melanglang buana kalau Allah. Mbak Sally mah. Aduh, seneng banget deh lihat pasangan Mbak Anik sama Mas Jody. Selain nih ya, selain dari rumah Tafid, terus dari bisnisnya, aku juga belajar dari pasangan Mbak Anik dan Mas Jody tuh yang selalu kompak, Mbak. Kompak apa nih? Kelihatannya aja kompak. Masya Allah. Enggak. Jadi Mbak Anik nih support banget Mas Jody gitu kan. Misalkan kayak ada trip naik motor gitu kan, Mbak Anik ikut gitu. Nah, kalau dulu tuh aku selalu nggak mau, Mbak. Jadi kalau misalkan kayak suamiku pengen hobinya apa gitu kan, akunya nggak ikutan. Dulunya begitu gitu kan. Tapi ketika melihat Mbak Anik seperti itu, aduh, ini kan panutan aku nih, pasangan panutan aku. Jadi aku pengen ikutan juga. Alhamdulillah sekarang jadi bareng-bareng terus kayak Mbak Adik dan Mas Jody gitu kan. Suamiku Alhamdulillah. naik sepeda, aku ikutan naik sepeda. Suamiku lari, aku ikutan lari. Pokoknya membersamai terus. Sebenarnya kalau saya Iya. nggak membersamai terus, Mbak. Masa sih Mbak, aku lihat ini kok Kalau naik kemana-mana, motor ya waduh. mau jadi naik motor. Kalau pas diajak touring yang enak-enak saya mau, tapi kalau yang panas-panas enggak lah. Bahkan nih ya ceritanya Mbak Anik sama Mas Jody tuh kadang Mbak Anik yang nyupirin Mas Jody. Bener gak Mbak? Oh, iya kalau itu mau jadi suka Keren. males tapi ya dia maunya naik motor jadi ya sudah Iya. saya naik motor mending saya nyetirin. Masya Allah. Iya, Manik nih pada penasaran nih, ya kan? Pada penasaran banget. Kalau aku sih sebenarnya udah sangat-sangat apa ya, uh, tahu banget gitu kan ceritanya Mbak Arik dan Mas Jody. Tapi kan yang lain belum tentu tahu. Taunya, wih keren, warung stik cabangnya udah banyak, ya kan? Enak banget tuh jadi Mas Jody dan Mbak Anik pasti begitu. Cuma kan dibalik semua itu ada prosesnya dan proses itu tidak pernah bohongi hasil gitu. Bisa nggak Mbak Anik ceritain gitu kan awal perjalanan merintis bisnis warung steak? Wow, Mas Jody, Masya Allah. Nah, Abis baru olahraga ya? makan ya, baru makan habis makan Oh, Habis olahraga, habis badminton, lapar, makan. keren banget. Jadi aku tuh sangat terinspirasi banget sama Mbak Anik dan suamiku sangat terinspirasi banget sama Mas Jody. Jadi termotivasi karena lihat Mas Jody tuh hobinya olahraga. Jadi suami aku sekarang ikutan hobi juga olahraga. Oh, Masya Allah keren. Udah six pack ya kalau Mas Jody ya. Suamiku belum. OTW. on the way Masih Mbak, OTW. on the way. Masya Allah. Ya dari pola hidup sehat ya kan. Suamiku tuh bilang, Mama pokoknya support ya, siapin makanan-makanan sehat. Jadi aku juga lihat Mbak Ani kan suka siapin tuh Mbak makanan sehat buat Mas Jody. Ya aku belajar juga kayak gitu. Ya, oke, gimana Mbak mau ngobrol apa ini? Iya, pengen banget nih sahabat inspirasi pasti denger ceritanya merintis warung steak ini seperti apa Mbak awal mulanya. Karena kan yang tahu sekarang tuh enak banget warung steak, udah sukses, cabangnya banyak. Kayaknya enak banget ya jadi Mas Jody sama Mbak Anik sekarang udah maksudnya kayak bebas gitu kan. Nah, sebenarnya seperti apa sih gitu kan prosesnya kayak gitu. Kalau ngomong proses untuk menjalankan warung steak ini mau udah panjang banget prosesnya. Saya sama Mas Yudi ini sudah usaha dari tahun berapa kita ya? 95 waktu masih kuliah. Dari masih kuliah? Ya, dari masih kuliah kita udah bareng, udah usaha bareng. Cuman ya usahanya macem-macem, banyak lah usahanya ya. Termasuk yang itu saya suka, Mas Jody suka cerita susu segar itu juga di tahun 95 gitu. Jadi masih pacaran. Nikah dulu masih pacaran. Wih deh, jadi nostalgia ini. Masa-masa kegelapan. Masya Nggak boleh pacaran sekarang. Iya loh Mas nantinya. Iya, Ya, Masya Allah. Kita waktu masih kuliah, masih kuliah, masih temenan, jadi kita usaha bareng, terus sampai akhirnya saya nikah, lanjut usaha terus, itu jadi dari 95 itu usaha terus, barengan terus, dan itu ganti-ganti terus usahanya.
udah banyak banget. Nah, setelah nikah, saya nikah kan 97. 97, terus setelah itu punya anak, habis itu di tahun 2000 akhirnya kita nyoba usaha warung stick ini yang akhirnya kita hijrah dari Solo. Dulu saya tinggalnya di Solo, saya sama Mas Yudi tinggal di Solo. Akhirnya karena ya kepepet, udah punya anak, nggak punya penghasilan tetap, ya akhirnya ya mesti usaha yang serius. Yang kemarin-kemarin sebenarnya serius juga, cuman belum yang kita harus sewa tempat yang khusus untuk jualan gitu, waktu itu belum. Jadi di tahun 2000 itu akhirnya kita pindah ke Jogja, kita usaha di mulai warung stick itu di Jogja. Oh, tahun 2000 ya. Yang ya, udah warung stick itu tahun 2000, berarti ya kurang lebih 20 tahun ya warung stick. Ya, 20 tahun. Nanti September ini 20 tahun, insya Allah. Iya, Masya Allah. Cabangnya udah berapa Mbak sekarang? Kalau dulu kan aku dengar 70-an tuh. Ya, sekarang belum banyak. Nambah sih 94, alhamdulillah. 94, ada pandemi ini ada 3 outlet yang tutup, jadinya tadinya 97, terus outlet kita dulu 3, 94. Insya Allah kita mau buka lagi di Medan, bebek goreng Haji Selamat, terus mau tambah di Bandung sama di Semarang. Jadi walaupun pandemi, kita mau di tengah pandemi kan banyak nih ya Mbak ya, karyawan-karyawan yang PHK, yang dirumahin. Lah ini kita lagi berusaha ikut program bantu pemerintah lah biar pada kerja semua. Alhamdulillah, iya ya. Mas, tapi di Bali enggak kan Mas? Bali sama Cirebon enggak tutup kan? Mas, Bali Cirebon masih buka Mbak. Alhamdulillah, berarti aman ya. Aman. Nanti nyarinya kemana kalau Bali sama Cirebon tutup? Favorit kita soalnya sekeluarga tuh kalau makan ya di warung steak gitu. Iya. Ya Allah. Jadi dari dulu tuh kita berdua ini emang nyari kesibukan yang positif, Mbak Sally. Jadi mulai dari kenal itu sama-sama daftar kuliah gitu ya di perguruan tinggi negeri tahun 92. Kita daftar perguruan tinggi negeri, kemudian sama-sama nggak keterima. Karena itu kemudian berdua nih, apa nih hal yang positif. Nah, kemudian kita berdua mulailah bikin usaha-usaha itu. Jadi dari tahun 92 kita udah mulai usaha, bukan 95, dari 92 udah mulai usaha jualan parcel, dibakar, jualan susu segar, itu dari dulu. Kita berdua. Terus sampai kemudian yang serius, benar-benar serius itu ya ketika kita dari Solo mutusin, udahlah kita kan nikah muda tuh ya Mbak Sally ya, usia 23 tahun kita nikah, kemudian langsung punya anak, kemudian apa nih mau ngapain nih, ya udah kita usaha aja lah, kuliahnya kita jadi saya ninggalin kuliah, saya juga ninggalin kuliah nih, yang ini jangan pada ikut-ikutan ninggalin kuliah nih ya. Tetap harus selesaiin. Tapi kalau kita berdua ninggalin kuliah buat usaha karena udah punya momongan, udah punya juga dulu. Syarat dan ketentuan berlaku ya Mas ya, nggak boleh ikut-ikutan ya. Ya benar, jangan langsung ditiru aja nih. Nah, kemudian kita usaha karena kepepet Mbak, jadi udah punya anak, kemudian mesti ngidupin anak, terus mau ngapain, udah nggak mungkin kan, nikah nggak mungkin minta sama orang tua, terus ya udahlah bikin aja. Nah, yang kepikiran kita tahun 2000 itu belum ada stick yang murah pada saat itu. Semua stick tuh mahal, bintang 5 segala macam. Lah kemudian kita berdua yang nggak ada basicnya chef, mikir berdua, ngobrol berdua, apa ini ya, terus akhirnya kepikiran lah stick yang murah deh, belum ada stick murah, terus gimana nih resepnya? Ya udah berdua eksperimen ke Gramedia, pada saat itu ya ke toko buku nyari-nyari resep-resep soal stick yang murah, nggak ketemu. Akhirnya ketemunya kita belajarnya dari fried chicken Mbak. Jadi konsepnya itu makanannya kan yang dibalut tepung, jadi kayak fried chicken gitu kira-kira. Nah, konsep itu yang kemudian dari konsep itu kita kemas jadi satu sama minumannya milkshake. Nah, bikinnya milkshake gimana? Kalau milkshake dulu kan saya pernah kerja di Obong Stick jadi manajer, jadi tahu cara bikin milkshake-nya. Ya itu konsepnya dari stick dan milkshake, kemudian
namanya kita bikin nama yang supaya berkesan murah apa nih, ya udah Warweng aja. Jadilah Warweng Stick and Shake dengan modal jual sepeda motor ya. Dulu punya motor kesayangan saya satu-satunya Tiger tahun 2000, udah saya jual aja deh, laku 8,5 juta, yang 1,5 juta buat beli motor lagi, yang sewa tempat tuh berapa kita? 7 juta ya? 7 juta buat sewa tempat Mbak di Jogja. Itu dapat sewa tempat 1 tahun, kemudian 1,5 juta buat beli motor, buat operasional, jualan, beli kentang, beli dagingnya, beli ayamnya, buat berdua. Saya nggak punya mobil nggak apa-apa, yang penting motor tuh harus punya. Itu aja. Jadi Warung Stick itu 94 cabang, alhamdulillah ada 1.500 karyawan. Modalnya dari apa? Ini kan pertanyaan gitu. Modalnya dari jual sepeda motor Honda Tiger tahun 2000, 8,5 juta. Cuma itu aja modalnya. Subhanallah, benar-benar ya. Itu kalau udah Allah memudahkan jalannya ya, cuma dari modal. Tapi butuh pengorbanan berarti kan, motor kesayangan itu. Nggak apa-apa lah gitu ya, dijual dulu buat modal. Tapi akhirnya berlimpah berkah. Ya, asik banget dengerin ceritanya Mas Jody sama Mbak Anik bisa menjalani bisnis bersama. Mas, ini banyak banget yang pada curhat sama aku, terutama emak-emak, ya kan? Bilangnya tuh yang pertama, Mbak Sally enak banget sih katanya. Jadi Mbak Sally, jadi Mbak Anik gitu kan, sama Mas Jody bisa usaha bareng. Nah, sedangkan banyak di luaran sana yang pengen banget gitu kan bisa usaha bareng pasangannya kayak gitu, tapi kan memang belum memungkinkan. Nah, gimana sih Mbak Anik dan Mas Jody waktu awal memutuskan untuk bisnis bersama tuh gimana awalnya gitu kan? Kenapa nggak misalkan kayak Mas Jodinya usaha apa, Mbak Aniknya usaha apa gitu? Kenapa harus bersama kayak gitu? Bersama lebih baik, Mbak. Bersama kita ya apa itu kan kalau dijalanin berdua itu kan lebih enak, lebih banyak yang mikir. Kalau Mas Jody aja ya berat, saya aja yang mikir juga berat. Sedangkan kita juga namanya suami istri kan harus saling mendukung, harus saling support. Makanya ya udah kita putusin kita usaha bareng, karena ya diawali dari awal-awalnya dulu usahanya bareng terus. Jadi usaha itu kalau kita usaha sendiri itu ya bagus, usaha berdua lebih bagus lagi. Usaha makin banyak mikirin itu makin bagus, jadi kolaborasi makin banyak orang itu makin bagus. Tapi memang kuncinya jangan sampai ribut nih, jangan sampai berantem. Usaha berdua suami istri ya jangan sampai berantem berdua. Usaha bareng teman-teman berantem ketika ribut, wah itu masalah banget itu, masalah banget. Kesuksesan usaha itu bergantung sama keberkahan. Nah, keberkahan itu kalau kita ribut, kita berantem, suami istri, pasangan itu berantem, itu jadi nggak berkah usahanya. Nah, ketika nggak berkah, nanti berdampak ke usahanya itu. Banyak, contohnya banyak. Pasti Mbak Sally tahu punya teman atau tetangga dan yang usaha bareng, kemudian berantem, akhirnya nggak jadi. Teman saya banyak sekali, contohnya misalnya ada pasangan gitu ya, mereka nggak nikah, kemudian saya ingin kamu kalau usaha bareng kamu harus nikah, karena kalau nggak nikah itu nanti akan jadi masalah. Dan benar, usaha yang dari mata saya itu usaha itu akan bagus, akan sukses, bahkan sempat kerja sama saya, tapi ketika dia nggak nikah ya jadi masalah, akhirnya usaha itu jadi hancur. Nah, ini juga jadi satu contoh bahwa keberkahan itu yang utama. Benar-benar, iya. Kan banyak juga yang nanya ke aku gitu kan, Mbak Sally, memang kalau ngejalanin usaha berdua memang maksudnya nggak ada ributnya gitu. Kalau aku bilang, wah nggak seindah di sosial media, aku bilang gitu kan. Kita ya sering banget gitu, sering debat gitu kan, sering beda pendapat gitu kan. Nah, kalau Mas Jody sendiri sama Mbak Anik gimana sih? Kan kelihatannya kompak banget nih. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Berantem terus ini, sama aja ini. Masya Allah. Kelihatannya aja kompak, Mbak, tapi di belakangnya ya tambah kompak. Tambah kompak. Jadi kalau keluarga itu, suami istri itu harus saling memahami. Jadi kita pertama harus memahami itu karakternya istri kita gimana, kemudian karakternya suami gimana, itu harus saling memahami.
Karena kalau nggak saling makan, ada kekurangannya masing-masing, ya isinya berantem aja. Nah, kadang-kadang kita saya usaha sendiri itu kadang-kadang butuh masukan juga dari istri saya, dari teman saya. Saya kan ada usaha gym juga, tempat fitness. Istri saya nggak suka fitness nih, saya suka fitness aja. Tapi kadang-kadang saya nanya sama istri saya, karena gym saya kan ada yang dipisah tuh, putra sama putri dipisah. Nah, kadang-kadang saya nanya sama istri saya, misalnya kalau di tempat fitness tuh, di tempat cewek tuh, saya mau pasang CCTV gimana ya? Boleh nggak sih kira-kira? Karena kan kalau ada naruh dompet kemudian hilang nggak ada CCTV-nya kan masalah. Nah, yang begitu-begitu tuh perlu nanya sama istri saya. Jadi teman-teman ketika mulai usaha nanti akan nanya sama orang sekitarnya lah siapa. Dan jangan ngeremehin orang dekat di sekitar kita. Kadang-kadang saya nanya sama anak saya kok, Mbak. Saya usaha warung steak, ini ngembangin menu baru, mau ngembangin marketing baru. Ini marketing apa nih yang bagus ya? Nah, ini usulan dari anak-anak saya, ya bikin TikTok aja. Sekarang TikTok lagi ngetren. Instagram ini udah mulai ditinggal nanti kalah sama TikTok loh. Anak-anak saya ini jagoan main TikTok gitu loh. Jadi akhirnya wow keren juga, ya udah kita bikin TikTok deh. Jadi yang begitu-begitu tuh tetap kita butuh masukan dari anak-anak, dari istri, dari ibu, dari siapapun itulah. Kita harus banyak dengar kalau orang menjadi pengusaha itu. Iya benar. Jadi kalau yang sampai sekarang belum bisa usaha bareng sama pasangan, jangan sedih, jangan menyerah ya Mas Jody ya. Tetap kita membutuhkan masukan, saran dari pasangan kita walaupun nggak bisnis bersama ya Mas. Kayak gitu ya. Nah Mbak Anik, aku kan tadi di awal bilang aku sangat terinspirasi dari warung steak itu ada spiritual company-nya gitu kan. Nah, sahabat inspirasi pasti pengen tahu banget gimana sih awal mulanya warung steak bisa menjadi spiritual company. Jadi awalnya dulu itu kan gini, karyawan kita itu kan semuanya banyak yang masih muda-muda, cowok-cowok masih muda-muda. Terus dia dapat gaji gitu habislah buat merokok dan sebagainya. Ya kebanyakan rokok sih dulu. Yang karyawan kita tuh kebanyakan rokok. Terus di tahun berapa ya kita ya? 2010-an ya kalau nggak salah. 2009 atau berapa? Berapa sih? Lupa itu. Jadi kita mikir gimana kalau teman-teman karyawan ini udahlah kita minta untuk berhenti merokok. Paling enggak awalnya sih di jajaran atas dulu. Saya itu dulu waktu kita di tahun-tahun 2000 awalnya itu 2008 itu kita pas mau spiritual company masih ada yang banyak yang merokok. Nah akhirnya kita putusin aja untuk gak usah ngerokok lah. Mulai sekarang warung steak bersih dari rokok gitu. Cuman kita nggak jajaan waktu itu, jadi saya masih ada waktu 6 bulan untuk jadi saya udah ngomongin ke karyawan, kita mulai nanti di awal tahun 2009 kita semua karyawan berhenti merokok. Nah akhirnya di tahun-tahun itu juga kita kenal sama Ustadz Yusuf Mansur yang lagi kenceng-kencengnya ngomongin rumah tafid. Dan saya kan tertarik sama rumah tafid. Nah, terus karyawan kita kasih support untuk berhenti merokok dan uang yang biasanya buat merokok itu nanti dimasukin untuk sedekahnya karyawan ke warung steak, ke rumah sakit. Nah akhirnya alhamdulillah tuh di 6 bulan waktu yang kita tentukan itu banyak yang atas-atas sudah bisa berhenti merokok, tapi yang bawah-bawah banyak yang keluar. Nah akhirnya ya, tapi banyak juga yang memutuskan berhenti merokok. Nah akhirnya dari situ kita mulai ngenalin yang berhenti merokok itu masih tetap di kerja di kita, dan terus akhirnya yaitu kita support, kita motivasi untuk ikut serta di rumah tafid dengan bersedekah dari uang-uang yang rokok itu awalnya. Jadi uang rokok itu satu karyawan itu zaman dulu karyawan saya kan mayoritas
cowok nih ya, mayoritas cowok, dia rata-rata ngerokok tuh. Rokok itu mereka sebulan bisa habis 200.000 satu karyawan. Kalau karyawannya 1.000, berarti kan udah 200 juta sebulan. Nah, Iya. ini istri saya motivasinya gini, motivasinya ini tak bikinin rumah tafid, tak kasih ustadznya, tak kasih santri-santrinya, tapi kamu yang biayain. Makanya kita nyebutnya rumah tafid Warweng Group. Jadi saya ngasih motivasi buat teman-teman karyawan buat ikutan sedekah aja yuk. Sedekahnya dari mana? Ya dari belanja itu. Karena kita kan sayang ngelihat uang dibakar-bakar begitu, Mbak. Apalagi ya udah bikinin rumah tafid aja, mereka yang biayain. Jadi mereka punya rumah tafid Warweng Group. Nah, sekarang rumah tafid Warweng Group itu udah menjelma jadi rumah tafid badminton. Jadi kita punya rumah tafid di badminton. Nah, sekarang alhamdulillah Mbak Jadi ada berapa rumah tafid, Bu? 10, 12. Lebih. Ada 12-an gitu ya, 12 rumah tafid, putra putri, kemudian dari SD, SMP, SMA, dan mahasiswa, mahasiswi, kemudian sekarang udah jadi pesantren sahabat juga. Nah, tapi ini yang biayain bukan saya sendiri, tadi itu yang biayain karyawan kita, pelanggan-pelanggannya Warweng juga, teman-teman pengusaha juga yang ikutan sedekah, jadi orang tua asuh. Jadi rumah tafid kan mampu, kalau yang mampu ya ayo ikutan deh membiayain, tapi kalau yang nggak mampu ya udah free aja. Jadi ini rumah tafidnya bukan saya sendiri, tapi banyak teman-teman pengusaha yang pada kepingin sedekah, kemudian mereka kepingin dapat keberkahan dari sedekahnya. Karena kan luar biasa loh, setiap ayat yang dibaca santri itu pahalanya ngalir semua ke pengusaha-pengusaha. Dan ini juga ya, yang alhamdulillah di tengah pandemi yang seperti ini, kita Warweng Steak bisa segera pulih. Alhamdulillah sudah. Kalau saya perhatiin banyak teman-teman pengusaha yang omsetnya turun drastis gitu ya, kita alhamdulillah sudah menyentuh 90%. Jadi saya mensyukuri juga, bahkan kita masih bisa buka cabang baru, insya Allah kita buka 3 cabang baru lagi. Iya, alhamdulillah ya. Itu ada yang komen, ini suami aku masih ngerokok, susah banget berhentinya, gimana caranya biar mau berhenti? Ya udah daftar aja jadi karyawannya Warung Steak, insya Allah nanti berhenti gitu ya kan, uangnya bisa terkumpul untuk pahala gitu, rumah tafid, masya Allah. Jadi benar-benar itu manfaatnya plus ngebuat kita sehat, dapat pahala juga, jadi berhenti dari habit yang nggak baik kayak gitu. Alhamdulillah, benar-benar ya ngajakin orang hijrah ke kebaikan gitu kan, ninggalin yang buruk kayak gitu. Ya, aku waktu itu pernah denger Mas Jody sama Mbak Anik cerita tentang warung steak yang dijadiin rumah tafid. Yang kata Ustadz Yusuf Mansur, udah jadiin rumah tafid aja itu warung steaknya. Itu gimana sih? Oh, jadi sebenarnya bukan warung steaknya terus dijadiin rumah tafid itu enggak, tapi ada warung steak Warweng kita itu yang semua hasilnya omset keuntungan dari Warweng itu full untuk rumah tafid. Jadi ada satu yang memang semuanya itu hasilnya untuk sedekah. Walaupun ya sama modelnya ya sama warung steak yang lain, itu ada di Warweng Steak Utama Kayu Jakarta. Jadi itu memang benar-benar hasil dari Warweng itu, Hutan Kayu itu untuk sedekah yang masuk ke pesantren. Iya ya, alhamdulillah jadi berkah banget ya usahanya gitu kan. Insya Allah kalau misalkan kita diniatin karena Allah ya kan, kita juga bisa jadi usaha kita jadi ladang dakwah kita gitu. Iya. Ya, nambahin dikit yang rokok tadi itu adalah cikal bakal dari spiritual company. Karena setelah itu masuk ya Ustadz Yusuf Mansur bantu-bantu di spiritual company ini, yang ngenalin nama spiritual company kan beliau ya. Terus di situ kita jadi mewajibkan karyawan kita untuk sholat. Jadi karyawan kita banyak yang masih belum sholat waktu itu, Mbak. Jadi terus kita harus mewajibkan mereka sholat di awal waktu, dan juga sholat duha itu yang jadi wajib. Sebenarnya yang duha kan sunnah ya, tapi di Warweng Steak jadi wajib gitu. Jadi itu dan setelah
apa namanya itu kita jalani ya sekarang alhamdulillah hampir semua karyawan kita sudah rajin sholatnya, sudah di awal waktu sholatnya gitu. Dan kalau misalnya banyak yang nanya lah kalau awal waktu kalau pas outlet buka gimana, nah gitu kita siasatin dengan gantian sholatnya. Tapi di niatnya karyawan itu sudah niat untuk sholat gitu. Iya ya. Jadi alhamdulillah ya, aku juga sama nih sama-sama berguru ke Ustadz Yusuf Mansur gitu kan. Beliau banyak banget ngasih contoh gitu kan. Kayak Mbak Anik sama Mas Jody nih warung steaknya karyawannya akhirnya alhamdulillah yang tadinya jarang sholat akhirnya jadi rajin sholat. Itu kan bisa menjadi pahala jariah kita juga kayak gitu karena kita sama Allah dikasih amanah jadi pemimpin dalam usaha kita yang bisa kira-kira menggerakkan ya kan yang dipimpin tuh menjadi lebih baik gitu ya Mbak Anik dan Mas Yodi. Iya, Nah ini menjadi pertanyaannya teman-teman pengusaha ketika saya bikin acara seminar spiritual company gitu ya, sharing tentang spiritual company. Itu kan ya kita keluar biaya juga ya buat manggil ustadz, kemudian buat kegiatan. Jadi saya nyebutnya spiritual company itu kegiatan dakwah. Kegiatan dakwah itu nggak ada yang langsung jadi ada tahapan-tahapannya. Kalaupun karyawan kita belum berubah gitu ya, belum sholat, nggak apa-apa, nanti pelan-pelan juga berubah. Jadi yang paling utama itu kita ngajarin karyawan itu supaya terus berdoa. Karena doa itu yang paling utama. Jadi termasuk ketika mau bukaan warung stick and stick, mereka kumpul dulu, kemudian baca yel-yel, buat jaga kekompakan, kemudian berdoa dulu, semuanya berdoa. Satu outlet kan ada 15-20 karyawan, Mbak. Mereka berdoa dulu supaya dapat yang bagus, supaya nggak ada yang sakit, supaya sehat semua, supaya 1.500 karyawan yang lain nggak ada masalah gitu. Nah, ketika ada satu karyawan yang sakit, satu karyawan yang orang tuanya sakit, tuh mereka tinggal WhatsApp ke manajernya, nanti manajer itu WhatsApp lagi ke manajer area, jadi 1.500 karyawan itu mendoakan bareng. Jadi ini program spiritual luar biasa menurut saya kalau teman-teman bukan cuma muslim ya, pengusaha non muslim pun kalau kita bangun kekuatan doa itu akan jadi kekuatan yang luar biasa. Kita punya 1.500 karyawan, Mbak Sally, Mas Ibnu punya ribuan juga ya, puluhan ribu malah karyawannya ya. Alhamdulillah, amin. Amin. Itu dibangun jadi kekuatan doa baru. Nah saya kan melihatnya di pesantren Ustadz Yusuf punya ribuan santri, yaitu ribuan kekuatan doa. Kita punya karyawan 1.500, itu 1.500 kekuatan doa yang kalau kita bangun bareng, ada satu karyawan di mana, saya tuh udah beberapa kali ada satu karyawan yang misalnya dulu pernah ada dia harus melahirkan secara operasi, dia nggak punya biaya, kemudian ayo kita bareng-bareng kita doain dulu aja. Nah setelah doain bareng ternyata nggak jadi operasi, jadi normal. Padahal secara dunia itu operasi, ternyata enggak. Jadi ini loh kekuatan doa ini yang kalau kita bangun bareng itu jadi kekuatan yang luar biasa. Ayo kita doa bareng dulu, kita minta sama kita. Jadi itu yang paling utama. Dan kalau ini dibangun, ini kekuatan yang luar biasa. Itu yang pertama, kekuatan doa di spiritual company. Yang kedua, yang saya mau bangun itu karyawan yang jujur, Mbak, yang amanah, yang bisa dipercaya. Ini membangun karyawan seperti ini itu susahnya setengah mati. Saat seperti ini kita nyari karyawan yang pintar gampang ya, tapi ketika dia jujur nggak, dia bisa dipercaya nggak, itu yang sangat sulit pada kondisi seperti ini. Jadi saya ketika udah punya 1.000 karyawan gimana nih, ya udah saya kita bikin program dakwah aja, kita sebut spiritual company, kita bangun dari dalam karyawan yang udah ada, kita bentuk aja mereka itu jadi karyawan yang memiliki nilai-nilai sifat-sifat seperti sifatnya Rasulullah, sidik, amanah, tabligh. Caranya gimana ya, kita dakwah ke mereka, pelan-pelan kita bentuk mereka. Jadi ya alhamdulillah, walaupun ada karyawan yang belum sholat, ada karyawan yang tadinya suka mencuri, pelan-pelan berubah itu. Pelan-pelan berubah dengan program company. Kalau kita nyari karyawan yang udah jadi seperti itu, susahnya setengah mati, Mbak. Jadi mendingan ya udah karyawan yang udah ada aja, bentuk dengan program spiritual company, karyawan-karyawan yang bisa dipercaya, yang bertanggung jawab, yang kinerjanya juga luar biasa, dan alhamdulillah kita punya tim yang, karena kekuatan usaha, kekuatan perusahaan itu bisa maju, bisa besar diantaranya dengan tim yang kuat.
Alhamdulillah kita bentuk saat ini tim yang alhamdulillah proses menuju karyawan yang benar-benar semuanya tuh kuat. Iya, alhamdulillah. Benar, jadi spiritual company itu dampaknya bukan hanya untuk perusahaan, tapi untuk pribadi masing-masing juga itu sangat luar biasa ya, Mas Yodi dan Mbak Anik. Itu jadi, aduh, manfaatnya tuh bisa jadi ke keluarganya juga. Jadi kan dapat dari warung steak tuh dakwahnya bisa jadi ditularkan lagi ke keluarganya kayak gitu. Alhamdulillah ya Mas ya. Itulah kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menjadikan usahanya tuh sebagai ladang dakwah kebaikan kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, Mbak Anik sama Mas Jody, kita pengen tahu nih gitu kan, tips ya kan, tips memantapkan diri. Misalkan nih kita masih agak ragu-ragu, aduh mulai dari mana dulu ya gitu kan, pengen membangun usaha yang basisnya spiritual company. Misalkan kayak tadi kan ngerokok tuh, apa jangan, nggak boleh ngerokok kayak gitu kan. Kalau kita misalkan ngasih peraturan seperti itu terus ternyata belum berdampak, itu apa sih yang perlu kita lakukan lagi kayak gitu? Pertama menurut saya kita sebagai ownernya harus ngasih contoh duluan, Mbak. Jadi kalau dulu saya merokok juga sama, saya dulu merokoknya kencing juga, saya malah sampai nyetok rokok, kemudian saya bisa berhenti rokok. Kemudian pada saat itu saya minta ke direktur saya masih ngerokok juga, kamu bisa nggak berhenti rokok? Nah jadi saya nyoba dari saya dulu, kemudian atasan-atasan saya harus bisa dulu, baru kemudian ini saya ajarin ke seluruh karyawan, ini saya bisa, direktur kita bisa, kalian juga pasti bisa. Jadi semuanya tuh kita sebagai owner harus ngasih contoh duluan. Insya Allah kalau kita udah ngasih contoh, mereka akan ngelihat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berkurang-kurang buat selalu berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Terus doain karyawan masih belum benar. Jangan dimarahin, jangan dipecat, jangan dikerasin. Kita doain terus. Nanti insya Allah berubah. Saya yakin pasti bisa berubah. Kekuatan doa itu senjatanya Muslim. Harusnya kita nih makan senjata ini. Nah, ayo kita pakai bareng-bareng, kita bangun kekuatan doa ini jadi kekuatan yang dahsyat buat perusahaan kita, buat keluarga besar kita, buat karyawan kita. Jadi mungkin dua hal itu, walaupun nanti di tengah jalan, kok nggak berubah-berubah si karyawan kita, tapi niat baik kita buat berdakwah itu udah dicatat gitu loh Mbak. Itu keren Islam. Kerennya Islam itu ketika kita punya niat baik, itu udah langsung dicatat. Tapi kalau kita niat jahat, itu sebelum kita melakukan, itu nggak dicatat sebagai perbuatan dosa. Jadi, ayo kita niatin sambil jalan aja, nanti pelan-pelan kan berubah. Iya ya, itu dia. Jadi leader yang baik itu ya mencontohkan dari diri sendiri dulu ya Mas ya. Kita pengen karyawan kita berbuat seperti apa, kita dulu di gitu yang melakukan. Di tempat fitness kita, ya di tempat fitness kita itu saya juga jadi berdoa, termasuk juga ketika ada karyawan yang non muslim pun ngajak membernya, ayo kita berdoa dulu karena kekuatan doa itu maha dahsyat gitu loh. Siapapun wajib ngajak doa. Jadi itu yang kita ajarin, Mbak. Iya ya, the power of jamaah, apalagi berdoanya berjamaah ya. Waduh, itu langsung kekuatannya berlipat-lipat. Mbak Anik, gimana nih caranya membagi kayak tugas untuk kita bekerja sama menjalani bisnis bareng pasangan? Ya. Putus-putus. Mbak Anik? Oh ya, putus-putus ya? Iya, nggak dengar saya. Oh iya, Mbak Anik. Bisa di-sharing dong gimana sih caranya kita tuh jadi pembagian tugas biar kita bisa kerjasama sama pasangan gitu loh. Misalkan kayak Mbak Anik tuh bagian kontribusinya apa gitu kan, Mas Jody apa, jadi biar nggak saling bertabrakan gitu loh. Ambil keputusannya.
Mm-mm. Ya, ya. Kalau saya sama Mas Jody memang ada pembagian tugas. Jadi Mm-mm. saya lebih waktu itu sih kalau kalau dulu di awal-awal ya, dulu di awal-awal karena apa namanya masih merintis usaha itu yang intinya saya yang ngurusin ke dalam, Mas Jody yang ngurusin keluar. Jadi urusan Oh, oke. marketing dan sebagainya saya ngurusin ke dalam, administrasi, keuangan dan sebagainya. Nah, itu sih pembagiannya seperti itu. Jadi sekarang berjalannya waktu ya eh, apa namanya karena sudah banyak tim, banyak staff ya akhirnya kita juga tetap tetap ada pembagian tugas. Saya tetap ngecek nanti di urusan di keuangan dan sebagainya, Mas Jody di urusan operasional, marketing dan sebagainya. Gitu, Mbak. Jadi apa namanya? Terus sekarang nggak ada apa namanya? Nggak ada eh keributan di situ gitu loh. Jadi kita punya fungsinya masing-masing. Oh, benar. Dan sebagai kita pasangan suami istri juga kita harus bisa membedakan ya antara urusan rumah tangga sama urusan bisnis. Jadi kalau kalau saya sih pengalaman saya sama Mas Jody itu ya alhamdulillah ribut-ributnya di rumah tangga itu jadi hilang gara-gara di usaha. Jadi jadi saya nggak jadi pengalaman saya ketika saya usaha bareng sama Mas Jody, ketika saya sama Mas Jody ada masalah, itu pasti langsung berdampak ke usaha saya. Pasti ada aja masalah. Jadi karena waktu itu kita berantem ya, berantemnya sebagai pasangan suami istri. Terus ya diem-dieman lah kalau berantem, terus akhirnya diem-dieman. Tapi ternyata di waktu yang sama kita ada laporan bahwa ada masalah di salah satu outlet kita, ada karyawan yang begini begitu dan sebagainya. Akhirnya kita mesti menurunkan ego, saya menurunkan ego saya, menjadi menurunkan egonya, dan akhirnya kita ngomong bareng untuk nyelesain masalah di perusahaan ini. Dengan begitu akhirnya kita jadi baikan lagi, udah lupa urusan keributan yang sepele tadi sudah lupa dan kita bisa mulai ngurusin lagi barengan dan alhamdulillah terus baik lagi semuanya gitu. Banyak yang bertanya itu pertanyaan-pertanyaannya banyak banget itu. Banyak banget, iya nih pertanyaan. Dan ini waktunya udah tinggal berapa menit lagi tapi pertanyaan masih banyak banget. Iya ya, boleh deh barangkali Mbak Anik atau Mas Judi mau pilih pertanyaan mana yang mau dijawab. Udah kelewat ya? Udah kelewat banyak banget yang nanya. Ada Ustadz Bayhaki, makasih. Ada Mas Wayan, makasih. Teman-teman lain yang udah dengerin, makasih banyak. Dipakai ini ya. Soalnya moderatornya terlalu posesif, pengennya nanya terus, gak ngasih kesempatan buat temen-temen yang lain pada nanya. Iya. Masya Allah. Iya, jadi banyak banget hikmah yang bisa diambil, ya kan? Banyak banget sisi positif ketika kita menjalani bisnis bareng pasangan. Jadi misalkan kita ada masalah, coba deh cek hubungan kita sama pasangan itu gimana gitu kan? Apa baik-baik saja? Apa memang lagi ada masalah? Kalau lagi ada masalah, segera kita harus menurunkan ego kita masing-masing untuk kebaikan kita bersama juga ya, Mas ya. Ada ini Mas Jody, ayo Mbak Anik, ada nggak yang mau dijawab nih pertanyaannya? Soalnya nanti dapat hadiah ini. Dapat hadiah. Itu banyak banget bingung saya pertanyaannya yang mana. 3 hadiah nih buat yang mau ngasih pertanyaan terbaik. Ini anak-anak diajarin usaha enggak? Ini anak-anak semua saya ajarin usaha. Jadi anak saya dari lulus SMP, dari lulus SD itu meeting aja kayak kemarin itu meeting udah saya ajarin. Terus ada Ustadz Yusuf Mansur juga ini nyimak, Mbak Maimunah Mansur nyimak dari awal, makasih banyak. Ini saya dapat inspirasi banget dari Ustadz Yusuf. Masya Allah, ada Mbak Mai. Ya, jadi Ustadz mau giveaway-nya, kirimin deh giveaway-nya buat Ustadz. Giveaway-nya apa nih Mbak Sally? Batik teresmi aja ya. Batik teresmi. Siap kirim. Jadi anak-anak semua kita ajarin usaha, saya libatin buat ikut meeting dari awal. Bahkan anak saya sekarang udah sekolahnya homeschooling aja supaya banyak waktunya buat ikut meeting sama saya.
supaya bisa ikut meeting kan Mas, bukan cuma di bisnis juga, tapi meeting mikirin pesantren juga, rumah tafid iya juga, benar. jadi mikirin semuanya Mbak Sally. Itu aja sih Mas Jody, pertanyaannya. dari usia berapa Mas? Anak-anak dilibatkan tuh dari usia berapa Mas? Berapa ya, dari kecil ya, jadi yang kita dari SD udah mulai. Dari Jadi SD. saya belajar dari Ustadz Yusuf Mansur dan Mbak Mai bahwa beliau itu sering, kalau saya dulu sama Mas Jody itu jarang ngelibatin anak-anak di segala hal. Tapi saya lihat Ustadz itu sering cerita ke anak-anak tentang persoalannya dan sebagainya, sehingga anak-anak tahu. Terus saya mikir lah, kok anak-anak harus apa namanya tahu yang urusan-urusan orang tua, kenapa, kata saya gitu. Terus kata beliau ya biar anak-anak paham dari kecil gimana kesusahan orang tua, gimana kesulitan orang tua. Karena kalau kita dulu kan katanya hidupnya sama orang tua kita pas-pasan dan sebagainya. Kita tahu kesulitan orang tua. Nah kalau sekarang kan ya alhamdulillah anak-anak nggak ngelihat kesusahan kita. Lihatnya senang. Kalau mereka nggak dilibatin dengan persoalan-persoalan yang ada, yang mereka nggak akan belajar. Makanya mulai sekarang anak-anak saya udah mulai kita libatin semuanya. Ada persoalan apapun kita cerita bareng-bareng gitu. Ini anak saya pada dengerin juga loh, di depan saya pada dengerin ini. Masya. Iya ya. Mana dong? Pada ngumpet, malu katanya. Pada ngumpet. Ini loh, kata Ustadz Yusuf Mansur, aku sama Wirda disuruh sama Aisyah juga live tutorial make up. Ini gimana Ustadz? Masya Allah. Nanti sekalian sama Mbak Anik sama Mbak Mai juga ya. Masya Allah. Iya bener sih. Aku juga berusaha anak-anak tuh jadi tahu ya apa yang kita lakukan gitu kan, kegiatan-kegiatan kita, dan insya Allah energinya bisa menular gitu kan ke anak-anak gitu, semangat juang kita ya kan, semangat usaha kita kayak gitu. Ada lagi nggak nih pertanyaan yang mau dibahas? Mana giveaway-nya? Waduh, kuisnya siap Ustadz, nanti dikirim. Ini ya tentang apakah ada sanksi kalau karyawan nggak disiplin dalam aturan spiritual company. Nah ini kalau di kita ada, jadi kita udah bikin aturan semuanya, semua yang kebijakan-kebijakan pasti ada konsekuensinya. Kalau meskipun mereka harus ngikutin aturan yang kita bikin, misalnya nih mereka nggak ikut pengajian. Misalnya mereka nggak ikut pengajian, kan karyawan itu ada belajar ngajinya Mbak, jadi bukan pengajian yang tausiah aja, tapi belajar ngaji. Kalau misalnya ada yang nggak datang, ya ada absennya. Kalau sampai 3 kali ya ditegur, sampai berkali-kali ya dia dapat SP. Jadi surat jadi tetap semua ada aturannya dan itu pasti akan ada sanksinya. Iya, gitu. Mbak Anik, selain ada sanksi, ada rewardnya juga ya? Aku sering dengar katanya ada yang umroh gitu kan, diumrohkan atau gimana? Iya, jadi kita bikin ini Mbak, kalau karyawan bisa hafal 4 surat pilihan. 4 surat pilihan yaitu Ar-Rahman, Waqiah, Yasin, sama Al-Mulk. Itu mereka setiap hafal satu surat, mereka dapat 1 undian umroh. Masya Allah. Terus kalau hafal 4 surat ya berarti dia dapat 4 undian umroh. Nah itu mereka tiap tahun kita undi dan kita berangkatkan, setiap tahun kita memberangkatkan karyawan. Iya, Masya Allah. Benar juga, ada reward dan punishment. Jadi bisa termotivasi ya dari situ. Kayak gitu. Iya, Alhamdulillah. Semoga kita semua istiqomah ya, Mbak Anik, Mas Jody. Untuk menjalankan kebaikan ini, ya kan. Mumpung masih dikasih kesempatan. Mana lagi Mbak Anik yang mau dijawab nih pertanyaannya? Mana ya? Udah lewat ya, udah Mbak. Masya Allah. Nah,
Iya kan? Ini ada nih cara memulai usaha bersama dengan pasangan bagaimana? Kadang pasangan sulit diajak bersama dalam usaha bareng. Betul ya. Iya lah aku. Ya gimana ya Mbak tipsnya ya? Ini dulu deketnya karena usaha bareng, jadi ya kalau mau tips ya cari yang sevisi, yang semisi ya. Tapi nggak sevisi juga Sevisi kita. dan semisi. Emang karena ada. Iya, sama-sama ngerti, jadi ya udah. Usaha aja berdua. Ya, ini kalau pasangan, kalau suami mungkin yang udah punya suami istri belum belum usaha bareng ya anu lah apa namanya kita paling nggak saling mensupport. Ya, jadi kalau punya usaha sendiri, istri punya usaha sendiri, ya nggak apa-apa. Nggak mau barengan nggak apa-apa. Mungkin usahanya beda. Yang si istri nggak senang, misalnya kalau bengkel motor misalnya. Bengkel motor si istri Kak, dia nggak mau ikutan di bisnis itu, ya nggak apa-apa. Yang penting kita support. Kita jangan sampai menjatuhkan pasangan Benar, kita. iya. Nggak boleh usahanya nggak bagus dan sebagainya, jangan sampai seperti itu. Kita harus tetap mensupport, memotivasi itu aja. Kalau memang belum bisa usaha bareng. Iya, Kalau udah benar-benar. bisa usaha bareng ya sudah pasti harus kerjasamanya lebih bagus lagi, lebih kompak lagi, dan bisa insya Allah bisa tambah besar usahanya. Amin, setuju banget nih Mbak Anik. Nah, gantian aku mau nanya lagi, soalnya udah banyak nih membuat pertanyaan yang harus ditanyakan. Mbak Anik sama Mas Jody, aku penasaran. Mbak Anik sama Mas Jody kan udah ini nih Warung Steak 20 tahun ya kan? Pasti dong punya impian yang lebih besar lagi, biar bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi, bisa menebar manfaat lebih baik lagi. Boleh bisikin nggak nih, apa nih impian terbesar yang selama ini masih proses untuk mewujudkannya? Apa ya? Ya kalau kita sih sebenarnya pengennya warung steak ini ada di semua kota. Jadi semua kota dulu, setelah itu semua negara. Wow. Jadi pengennya seperti itu. Jadi itu tetap ada di dalam doa terus. Belum kesampaian ya tetap doa terus. Semoga insya Allah nanti suatu saat, kalaupun nggak di saya, mungkin di anak-anak saya, cita-cita bisa tercapai. Iya. Dan pengennya punya pesantren yang lebih besar lagi, bisa punya perguruan tinggi juga. Pengennya seperti itu. Masya Allah. Amin ya Allah. Iya, alhamdulillah. Tapi nih Mas Jody, Mbak Anik, mohon maaf ya, aku mau nanya, kenapa sih kok nggak boleh franchise warung steak? Aku kan pengen banget, pas teman-teman di sini juga pada pengen franchise warung steak. Kenapa sih nggak di-franchisein? Apa ya Mbak? Ya selama kami berdua masih bisa mengelola sendiri, ya kami berusaha untuk mengelola sendiri dulu. Jadi dulu gitu. Jadi ya karena mungkin ya idealisme kita terlalu tinggi, jadi kadang ada susah buat kerjasama. Tapi takutnya sih sebenarnya kalau franchise itu kan mesti, katanya nih kalau orang franchise itu kayak orang nikah. Nah, harus sama lah, visi misinya harus sama dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin kadang kita masih belum serk untuk buka franchise itu, karena takut nanti ada kurang-kurang, karena kita juga kan ini pakai program spiritual company, nggak semua orang bisa menerima itu juga gitu. Jadi makanya kita ya sementara selama kita masih bisa, ya kita buka sendiri saja dulu. Iya. Nah, tapi kan nih aku lihat juga bisnisnya bukan cuma warung steak, ada yang lain-lain ya kan? Itu gimana sih cara memanagenya? Terus pasti ada ya ujian-ujiannya, cara menghadapinya gimana? Mas Anik dan Mas Jody, Mbak Jody, Mas Jody dan Mbak Anik kebalik-balik. Jadi udah malam jadi kebalik-balik.
Ngantuk itu. Tensinya ngantuk itu. Udah ngantuk ini. Jadi Ya kalau ya Mbak Jody. Udah aja. tadi pertanyaannya malah jadi lupa aku. Ya kalau usaha macam-macam ya tetap kita kan usaha sekarang kerja itu nggak cuma berdua kan Mbak, masih banyak staf yang ada. Nah itu ya kita semua kerja bareng sama teman-teman karyawan dan semua punya porsi masing-masing untuk bisa mengembangkan. Jadi saya dan Mas Jody ini ya cuman apa namanya otaknya aja sih. Jadi yang jalanin kan semua juga karyawan juga ikut jalanin semua. Jadi alhamdulillah ya semua bisa bisa berjalan seiring dengan usahanya masing-masing. Gitu. Iya ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika dikasih ujian ya di sini panik sama jadi masih ketawa. Di saat kita dikasih ujian ya di situ mental pengusaha itu benar-benar harus dipakai gitu ya. Kadang kan kita adalah di titik yang kayak aduh ini gimana nih caranya menghadapi ujian-ujian, karena kan ujian tuh kita nggak pernah tahu datangnya kapan. Kalau dari Mas Jody dan Mbak Anik ya, ketika kita di posisi terpuruk gitu, pernah nggak merasa seperti itu? Gimana untuk bangkit laginya tuh gimana? Terpuruk kita ya sebelum Warung Steak itu kan tadi usaha dari tahun 92 itu sampai tahun 2000 itu nyoba gagal tuh berkali-kali Mbak, jadi bukan cuma sekali aja. Tapi ya kita berdua nggak pernah merasa gagal ya. Kita berdua tuh yang merasa ya ini belum sukses aja. Jadi kemudian belajar dari belum suksesnya itu, ini karena apa, ini karena apa, ini karena apa. Sampai kemudian akhirnya tahun 2000 itu ketika bikin Warung Steak and Shake itu udah ketemu ininya nih, benang merahnya udah ketemu nih. Oh berarti harus begini. Nah akhirnya udah dijalanin aja, dan alhamdulillah sekarang sih setelah Warung Steak kan kita juga buka BBI Goreng Haji Selamat, kemudian buka juga bikin usaha-usaha yang lain. Ya alhamdulillah sekarang karena udah mulai belajarnya apa jatah gagalnya itu udah dicobain di awal-awal, jadi ya akhirnya alhamdulillah sekarang udah ketemu polanya. Jadi bisnis itu juga tetap kita harus belajar, jadi nggak asal nekat atau nyoba gitu aja, enggak, tetap ada ilmunya, ada caranya, ada triknya, gimana membangun brand, gimana caranya. Jadi sisi duniawinya dijalanin juga gitu loh. Nah kemudian kalau bahas company itu kan itu baru yang sisi akhiratnya itu yang bernilai besar lagi buat usaha kita. Jadi dua-duanya dijalanin, nanti akan ketemu dah. Dan kalau gagal tuh jangan merasa saya nggak bakat usaha. Wong kita dulu berdua juga sama aja nggak bakat usaha, nggak pernah kuliah bisnis juga, cuma modal nekat aja gitu loh. Jadi kemudian setelah usaha baru kemudian belajar, karena kita urusin semuanya, kita urusin berdua. Jadi ada masalah gini, oh ini solusinya gini, ada masalah gini. Jadi kita cari solusinya berdua, banyak ngobrol, dan akhirnya ya ketemu deh solusinya insya Allah kalau diurusin sendiri usahanya. Iya, alhamdulillah. Jadi kuncinya memang harus seimbang juga ya. Ilmu bisnis di dunia, ya kan, sama spiritual company. Insya Allah kalau dua-dua dijalani dengan seimbang, usahanya akan berlimpah berkah, lancar, Allahnya ridho. Ya, amin ya robbal alamin. Mas Jody dan Mbak Anik, sebenarnya masih banyak yang aku mau tanyain, tapi ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Kerasa ya, 1 jam rasa cuma 10 menit Mbak, gitu loh. Iya, makasih banyak Mas Jody dan Mbak Anik udah meluangkan waktunya untuk sharing bareng kita, ya kan? Barakallah, semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dan bisa menjadi manfaat yang terus mengalir, ya kan? Yang kita jadi hijrah ke arah yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Makasih Mbak Zoli, salam buat Mas Ibnu, salam buat keluarga semuanya. Alhamdulillah, ya insya Allah nanti kita ketemu ya Mbak Anik, Mas Jody. Amin, insya Allah. Iya. Udah ketemu terus ke wakal. Oh iya. Iya Allah, ketemu fotonya. Iya, Mbak Anik, Mas Jody, aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata, barangkali ada yang kurang berkenan, aku mohon dimaafkan.
Ya, makasih buat semuanya yang udah nonton ya kan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.